Bunda Di, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, damai sejahtera, semangat luar biasa. Kali ini Bunda Di akan membahas mengenai meluputkan diri dari jerat. Apa itu maksudnya? Ya, Tuhan pernah berkata, takut kepada orang yang mendatangkan jerat. Ya, ini apa sih maksudnya? Ya, seperti jerat pada hewan ya. Ini akan menjebak seekor binatang yang biasanya binatang itu curiga nggak kalau ada jerat di sekitar mereka. Terkadang mereka nggak tahu ya. Misalkan nih hewan harimau ya kok bukan harimau. Cerita yang dulu, cerita kancil itu ya, dijerat melalui timun-timun. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya dengan kancil nanti makan timun itu nanti kancilnya itu akan diperangkap oleh manusia. Nah, begitupun dewasa ini banyak remaja seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang menjadi jerat bagi mereka. Keinginan untuk diterima oleh teman-teman sebaya itu sebenarnya menjadi umpan bagi teman-teman yang mengajak hal-hal yang buruk ya. Itu dapat memikat kita ke dalam perangkap untuk melanggar standar-standar Tuhan. Mungkin cara-caranya yang halus ya, mungkin kita nggak akan pernah mengerti cara-cara yang dilakukan oleh teman-teman kita dalam menjerat kita. Misalkan nih, sebagai contoh ada anak bernama Tony. Tony ini kebetulan dikenal sebagai teman-teman itu anak yang pendiam, anak yang sepertinya penurut, kayaknya nggak nakal gitu ya. Tapi tahu sendiri kan di kalangan remaja pasti ada kumpulan anak-anak yang suka menggoda, kemudian membuli atau bahkan sengaja untuk melakukan hal itu sebagai lawakan atau sebagai hal-hal yang lazim biasa gitu ya. Suatu hari si Tony ini ngumpul-ngumpul, anak laki-laki biasa ya, untuk duduk-duduk bersama, ngumpul-ngumpul sambil merokok bersama, ngopi bersama, seperti itu ya. Kemudian mulailah teman-teman yang mau iseng terhadap Tony ini. Ton, kok tak lihat kamu dari tadi nggak ngerokok ya? Padahal teman-teman yang lain merokok. Nggak pengen kamu, enak loh Ton, rokok itu Ton. Fantasinya itu loh Ton. Kayaknya kamu bisa menikmatinya itu dengan enak. Katanya kalau orang seni itu kalau tidak merokok tidak bisa menginspirasi seperti itu. Ya kita nggak tahu ya, karena kita nggak pernah merokok. Jadi apa yang ada di dalam hal itu benar atau salah. Tetapi yang pasti hal itu tidak dibenarkan karena di keyakinan kita itu melanggar firman Tuhan. Karena apa? Bukan ada ayat yang mengatakan kuduskanlah badanmu, itu berarti kita harus mengkuduskan tubuh kita. Karena apa? Tubuh kita ini ternyata bukan milik kita sendiri loh, ini milik Tuhan. Karena di dalam diri kita ini ada milik Tuhan yang harus kita jaga. Oleh sebab itu kalau yang tahu firman Tuhan tentunya ya harus melakukan, apalagi sebagai pengikutnya ya kita harus selalu menunjukkan itu perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kembali lagi ke tadi, bagaimana terus si Tony ini, akhirnya si Tony ini karena mungkin dia ini matang ya secara rohani ya, akhirnya dia menolak, dia tidak mau untuk merokok. Hanya dia menjawab dengan tegas tapi tidak menyakiti temannya. Dia bilang, maaf saya tidak melakukan itu, saya tidak mau merokok karena
saya menghargai Tuhan saya. Wah, sungguh luar biasa, karena jarang sekali ada remaja yang berani mengatakan seperti itu. Yang pasti kebanyakan tanpa disuruh aja mereka pasti akan coba-coba. Kalau kita lihat ya, kita miris sekali anak-anak sekarang. Mulai sudah SD itu dia mulai sembunyi-sembunyi. Sudah mulai pingin merasakan gimana sih merokok itu. Bahkan dia bersedia banget untuk menyisakan uang sakunya untuk merokok. Aduh, kalau saya melihat itu miris sekali. Kenapa ya anak-anak itu melakukan hanya ingin diterima di teman-teman sebayanya, ingin mencoba-coba hal-hal yang sebenarnya itu mereka sebenarnya ada yang tahu itu nggak baik, tapi juga banyak juga yang nggak tahu karena mereka tidak diberikan nasihat oleh orang tuanya. Mungkin ada sebagian orang tua mungkin merasa halah itu biasa, mungkin seperti itu ya. Tetapi itu kalau kita mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya merokok itu adalah salah satu hal yang tidak diperbolehkan oleh Tuhan. Ya, tergantung keyakinan kita masing-masing ya. Tetapi di dalam keyakinan kami, hal itu sangat tidak baik. Karena selain untuk kesehatan, tetapi memang tubuh ini adalah milik Tuhan yang harus kita jaga. Dan tidak seenaknya kita memperlakukan tubuh kita dengan hal-hal yang buruk. Mungkin sebelum kita mengenal Tuhan, ya kita maklumi kalau kita melakukan hal-hal yang berdosa. Tetapi setelah kita mengetahui, ya kita harus bertobat, kita harus mengakui dosa kita, bahwa kita harus berbuat lebih baik ke depannya untuk Tuhan. Karena semua itu akan kembali kepada Tuhan. Jadi kembali lagi ke topik tadi ya. Lalu bagaimana kita bisa meluputkan jerat? Iya, kalau seperti Tony tadi, dia bisa punya kematangan rohani, bisa menjaga dirinya untuk tidak merokok. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang lain yang dia takut nanti kalau ada loh ya, sampai misalkan kamu nggak mau merokok, nanti tak pukuli kamu. Ada yang seperti itu. Tekanan-tekanan sebaya itu banyak sekali. Mungkin ya jangan sok suci kamu. Kalau kamu mau gabung sama kita dengan geng yang terkenal ini, ya, kalau mungkin anak-anak remaja seperti itu ya, karena saya pernah jadi remaja, jadi saya mengalami pengalaman-pengalaman seperti itu. Kalau kamu ingin jadi geng terkenalnya kita yang dikenal di sekolah ini, nah kamu harus seperti ini. Nah itu mungkin tekanan-tekanan teman sebaya seperti itu. Tetapi kembali lagi, kita mungkin sudah mengerti firman Tuhan, kehendak Tuhan, ya kita ngapain kita harus menyenangkan manusia, benar kan? Ya kita harus tahu mana yang benar, mana yang tidak benar untuk hidup kita. Yang pasti kita bisa tahu mana yang benar nggak benar dari mana, ya kita selaraskan dengan firman Tuhan. Kalau kehendak Tuhan nggak memperbolehkan, ya jangan dilakukan. Itu intinya, itu seperti itu. Ya memang sulit untuk menghadapi teman-teman sebaya, tapi bagaimana caranya? Salah satunya agar kita tidak terjerat dengan sikap-sikap teman-teman sebaya kita. Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam memilih teman. Dulu waktu saya masih muda, ternyata prinsip saya itu salah. Saya berkata, kita bisa bergaul sama semua orang, dengan yang jahat, dengan yang baik, seperti itu. Tetapi lambat laun ketika saya mulai dewasa ini, dan baru mengerti tuh ya ketika dewasa ini, ketika kita mulai menyelidiki tentang kehendak Tuhan, ternyata kita itu harus memilih-milih teman. Tapi benar juga, karena ketika dulu seandainya saya terus berkumpul sama teman-teman saya yang suka merokok, suka minum-minum, atau pemakai narkoba seperti itu ya, mungkin kalau kita intens cara terus
dengan mereka. Hati manusia itu nggak pernah akan kuat. Karena manusia itu sama Tuhan itu sudah difirmankan, manusia itu mudah berubah. Jadi ketika kita, kan ada orang yang mengatakan, oh nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa bergaul dengan semua orang, asalkan kita bisa menjaga diri. Itu kita nggak akan pernah kuat sebagai manusia. Pasti ada saatnya kita itu kepengen seperti apa yang mereka lakukan. Itu pasti. Karena semakin intens kita bergaul dengan mereka setiap hari, pagi, siang, sore, dan kita tahu mereka adalah pengguna narkoba, mereka adalah perokok, pasti lambat laun kita akan mencoba. Nggak mungkin nggak, pasti kita akan mencoba. Nyoba sih, jarinin narkoba itu gini, seperti ini gitu ya. Akhirnya mulai mencicipi, wah, oh seperti ini. Mungkin awalnya, waduh, mungkin kalau perokok ya batuk-batuk ini. Coba, oh temannya gitu. Besok coba lagi. Coba lagi. 2 kali. Ketiga kali, 4 kali, akhirnya terbiasa. Akhirnya kecanduan. Dan sulit berhenti. Nah, itu yang ditakutkan. Makanya kita harus bisa, pertama agar kita tidak terjerat adalah memilih teman kita. Nggak apa-apa kita punya teman sedikit, asalkan teman itu berkualitas. Setelah saya dewasa ini, saya memahami itu. Menurut kehendak Tuhan, ternyata kita memang harus memilih teman yang berkualitas. Makanya ada yang dikatakan saat ini toksik. Nah, aduh teman itu toksik. Karena apa? Membuat kita menjadi nggak baik. Membuat kita menjadi menjauh dengan Tuhan. Tetapi kalau teman-teman kita pilih teman-teman yang rohaniawan baik, yang mensupport kita dalam hal positif, yang memberikan kita ketulusan, pasti kita juga akan menjadi orang-orang yang seperti itu juga. Itu yakin, pasti. Karena dengan seperti itu, ketika kita bergaul dengan orang baik, kita bisa merasakan loh itu. Nah, lalu yang kedua, agar kita tidak terjerat di dalam pergaulan dengan teman-teman sebaya, kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Banyak sekarang remaja tidak menghargai orang tua ya. Mereka kadang bilang seperti ini, aduh ya mesti ae zamane bunda sama zamanku sekarang ya beda dong, jangan disamakan. Kalau di zamannya bunda kan nggak seperti medsos sekarang yang seperti gini-gini. Nah, itu yang kadang anak meremehkan dengan apa yang dihadapi dalam kehidupan sekarang. Padahal justru dalam orang-orang yang dulu, dalam memberikan pelajaran attitude, nasihat, itu justru sangat mengena di dalam diri anak. Karena apa? Mereka sangat patuh dan taat kepada orang tua. Ya meskipun ada saja ya anak yang mungkin memberontak sama orang tua, tetapi kebanyakan anak-anak itu akan takut dengan orang tua mereka. Seperti itu. Mungkin ya itu tadi ya, kembali lagi ke era yang pendidikan, nasihat orang tua itu lebih banyak didengarkan di orang-orang yang dahulu daripada anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang itu lebih semaunya sendiri, tidak mendengarkan orang tua, merasa dia tidak butuh orang tua. Nah, itu yang berbahaya. Bagaimanapun orang tua kita, mungkin orang lain menganggap orang tua kita buruk, orang tua kita jelek didengar mereka, tetapi sebagai anak, perintah Tuhan tetap harus menghormati orang tua. Asalkan Tuhan bilang, kita tidak meniru perbuatan tingkah laku jelek orang tua kita. Tetapi dalam hal menghormati, Tuhan tekankan, anak harus tetap menghormati orang tua, karena itu ada hukumnya di dalam firman Tuhan, agar anak harus menghormati orang tua. Begitupun orang tua, ada suatu firman agar tidak membuat hati anak-anak luka. Itu maksudnya kita pun sebagai orang tua harus juga bijak sebagai orang tua.
Tetapi dalam hukum menghormati orang tua itu adalah mutlak menurut Tuhan. Ya, kita harus mendengarkan nasihat orang tua, dan juga pasti orang tua itu akan mengajarkan hal-hal yang baik ya Bu, nilai-nilai yang moral yang baik kepada anak-anaknya. Karena dalam hal kebohongan, dalam hal nakal, sebenarnya manusia itu nggak perlu meniru atau diajar, karena hal itu memang sudah ada sifat di dalam diri manusia. Setiap manusia pasti ada sifat untuk bisa berbohong, mau nakal, itu pasti ada, karena sudah ada di dalam diri manusia tanpa diajari. Anak kecil, coba kita anak-anak kecil gitu yang nggak usah diajari berbohong, pasti dia tiba-tiba misalkan melakukan apa dan salah, ketika kita menegur sebagai orang tua, pasti dia ada bohongnya. Karena berarti itu kebohongan itu nggak usah diajari, memang ada sifat dari setiap manusia. Mulai dia sudah lahir itu memang sudah ada. Tergantung akhirnya, karena kita sudah tahu mana yang benar mana yang buruk, ya itu yang harus kita ajarkan, bahwa berbohong itu tidak baik. Kita harus meluruskan apa yang dilakukan anak. Salah itu enggak apa-apa. Salah itu enggak apa-apa sebagai untuk pelajaran hidup kita. Enggak ada manusia yang tidak salah. Pasti ada salahnya. Tetapi salah itu ada batas-batas tertentu. Ada batas-batas norma yang harus kita jaga. Oleh sebab itu, ketika kita salah, jangan takut. Akuilah kesalahan. Akuilah apa yang kita lakukan dosa. Karena itu untuk pelajaran hidup kita sendiri, agar kedepannya kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya jangan diulangi lagi. Ketika kita sudah tahu kebenaran, malah kita balik lagi, ya itu yang nggak boleh. Jadi ketika kita sudah dosa, mengenal kebenaran, ya sudah, stop, bertobat, lakukan apa yang sesuai kehendak Tuhan. Nah, jerat yang ketiga, ini yang sangat-sangat perlu untuk hidup kita, yaitu kita harus punya relasi dengan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Caranya gimana? Ya kita mulai mendekat kepada Tuhan, bertobat, berdoa setiap hari kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari jerat-jerat kejahatan dari teman-teman sebaya. Kedua, kita harus membaca firman Tuhan. Apa sih maksudnya Tuhan dalam hidup setiap manusia itu apa? Toh semuanya melakukan hal ya seperti itulah kehidupan. Mungkin seperti itu ya remaja. Tetapi kita bisa tahu, yaitu dari firman Tuhan. Makanya kita harus lebih mendekat dengan Tuhan kita. Itulah cara-cara agar kita tidak terjerat dalam teman-teman sebaya yang membuat kehidupan kita buruk. Ketika kita nanti bisa melakukan seperti itu, pasti Tuhan akan tuntun dengan kebenaran. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara menyelidiki rupa kita untuk para remaja? Nah, untuk pembahasan berikutnya kita akan bahas mengenai hal ini. Salam Bunda Di.